Hello everyone, I hope you're doing well wherever you are. Kali ini kita akan membahas tentang adjective atau kata sifat. Adjective ini merupakan salah satu part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Adjective biasa disingkat dengan ADJ atau ADJ. Kita bisa melihat singkatan ini di dalam kamus. Jadi, kalau ada sebuah kata yang diberi keterangan ADJ seperti ini, artinya kata tersebut merupakan adjective atau kata sifat. Adjective sendiri fungsinya adalah untuk menjelaskan noun atau kata benda. Bisa juga untuk menjelaskan pronoun atau kata ganti. Bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh adjective yang berfungsi untuk menjelaskan noun. Misal, beautiful lady. Beautiful itu adjektifnya, berarti cantik, dan lady itu noun-nya, yang berarti wanita. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, struktur frasanya kebalikan dari struktur dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda terlebih dahulu, baru kata sifat yang menjelaskan kata benda tersebut. Contohnya ya terjemahan dari beautiful lady tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia, jadinya wanita cantik. Contoh selanjutnya dalam bahasa Inggris adalah enormous house. Adjektif dulu, baru noun. Kalau bahasa Indonesia, jadi rumah besar. Kata benda dulu, yaitu rumah, baru adjektifnya atau kata sifatnya, yaitu besar. Kemudian ada fake news. Fake itu adjektifnya yang berarti palsu, dan news itu adalah noun-nya yang berarti berita. Kalau dalam bahasa Indonesia, dibalik strukturnya. Jadi berita palsu. Noun dulu yaitu berita, kemudian adjektifnya yaitu palsu. Adjektif biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki seseorang tentang sebuah noun atau kata benda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti which one, what kind, and how many. Contohnya, which one are you talking about? Mana sih orang yang kamu omongin? Misalnya ada teman kita yang tanya seperti itu. Contoh jawabannya adalah, that hilarious man. Cowok yang lucu itu loh. Hilarious-nya itu adjektif yang menerangkan noun-nya, yaitu man. Kalau what kind, contohnya seperti ini. What kind of fruit do you like most? Buah seperti apa yang paling kamu suka? I love sour fruits. Aku suka buah-buahan yang asam. Sour itu adalah adjektifnya yang menerangkan fruits yang merupakan noun-nya. Nah, kalau how many, contohnya seperti how many candles did you bring? Jawabannya, I brought 5 candles. Jadi, 5 ini adalah adjektif yang menerangkan candles yang berkedudukan sebagai noun. Nah, kalau tadi kan contoh-contohnya terlihat simpel ya, karena masih dalam tataran frasa. Kalau dalam kalimat, biasanya ada dua cara untuk menentukan mana kata yang merupakan adjektif, yaitu bisa dilihat dari posisinya dalam kalimat, bisa juga dilihat dari sufiksnya atau imbuhan di belakang kata, atau akhiran kalau dalam bahasa Indonesia. Cara pertama untuk mengetahui mana adjektif dalam sebuah kalimat adalah dengan melihat posisi kata dalam kalimat tersebut. Posisi adjektif paling sering adalah berada sebelum noun, seperti contoh-contoh tadi. Namun, ada juga yang setelah noun, tapi dengan tanda baca khusus. Nanti akan kita lihat contohnya bagaimana. Ada juga yang posisinya berada setelah verb, tapi bukan semua verb. Hanya auxiliary dan linking verb saja yang diikuti oleh adjektif. Kalau action verb tidak bisa diikuti oleh adjektif, bisanya hanya diikuti oleh adverb. Posisi adjektif yang pertama adalah sebelum noun. Carilah kata sebelum noun atau kata benda yang menjelaskan si noun itu. Cara ini adalah cara yang paling umum untuk menggunakan kata sifat. Saat membaca sebuah kalimat, temukan dulu noun atau kata bendanya. Noun atau kata benda adalah orang, tempat, atau benda yang menjadi subjek kalimat. Kemudian, lihatlah apakah ada kata deskriptif yang berada tepat sebelum noun. Jika ada, maka kata itu mungkin adalah adjektif atau kata sifat. Contoh kalimatnya seperti ini. The young man graduated from a prestigious university. Yang harus kita lakukan pertama adalah mencari noun-nya.
Di sini kita bisa lihat bahwa noun-nya ada dua, yaitu man dan university. Lalu kita lihat kata yang ada di depan masing-masing noun tadi. Ada young di depan man dan ada prestigious di depan university. Young atau muda ternyata mendescribe atau menjelaskan man. Kalau ditanya which man, laki-laki yang mana, bisa dijawab dengan the young man, laki-laki muda itu. Berarti kata young tersebut adalah adjective. Sama halnya dengan prestigious. Ia menjelaskan university. Kalau ditanya what kind of university, universitas yang seperti apa, jawabannya adalah prestigious university atau universitas yang prestisius atau universitas bergengsi. Oh ya, kita juga bisa menaruh lebih dari satu adjektif di depan noun. Misalnya seperti ini. Young, handsome man. Prestigious, expensive university. Bisa juga disisipi conjunction atau kata hubung seperti and, menjadi young and handsome man. Prestigious and expensive university. Posisi kedua dari adjektif adalah di belakang noun. Saat Anda membaca sebuah kalimat, coba lihat apakah ada kata-kata yang mengikuti noun yang menjelaskan noun tersebut. Beberapa adjektif juga dapat mengikuti noun, tidak selalu di depan noun, tergantung pada penyusunan kalimat itu sendiri. Ketika adjektif berada setelah noun dalam sebuah kalimat, biasanya akan ada koma yang memisahkan noun dan adjektif. Contohnya seperti ini. Anna, tired and sad, still managed to go to work. Anna, meskipun dia sedang capek dan sedih, dia tetap berangkat kerja. Jadi kalimat utamanya sebenarnya hanya Anna still managed to go to work. Itu saja sudah merupakan kalimat yang lengkap karena mengandung subject and verb. Namun penulis ingin lebih menggambarkan keadaan Anna yang sedang lelah dan sedih. Baik, kita lanjut membedah kalimatnya ya. Anna-nya ini merupakan noun. Tired sama sad-nya adalah adjective yang menjelaskan kondisi noun yaitu Anna. Karena adjektifnya berada di belakang noun, maka diberi koma sebelum dan sesudahnya. Perubahan struktur ini bisa digunakan untuk variasi saat kita menulis, agar kalimat-kalimat kita tidak membosankan. Cara lain yang biasa digunakan untuk menempatkan adjektif atau kata sifat dalam kalimat adalah setelah auxiliary verb atau linking verb. Jadi, tidak semua verb bisa diikuti oleh adjektif ya, hanya auxiliary verb atau linking verb saja. Contoh auxiliary verb itu ada is, will, has been, was, and are. Jadi, adjective bisa mengikuti auxiliary verb ini. Nah, kalau linking verbs itu menghubungkan noun dengan descriptive adjective. Contoh linking verb itu misalnya taste, feels, smells, and looks. Ini adalah contoh adjektif yang berada di belakang auxiliary verb. Jadi, verbnya itu is, yang mana merupakan auxiliary verb. Kemudian, adjektifnya adalah red atau merah. Ini adalah contoh adjektif yang berada di belakang linking verb. Jadi, linking verbnya adalah looks. Kemudian, adjektifnya adalah happy. Anna looks happy. Artinya, Anna terlihat bahagia. Adjektif sering memiliki suffix atau imbuhan di akhir kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, suffix itu akhiran. Jadi, mempelajari suffix yang biasa dipakai oleh adjektif dapat membantu kita untuk mengidentifikasi adjektif ketika kata tersebut berdiri sendiri atau tidak dalam kalimat atau frasa. Beberapa suffix yang biasa digunakan untuk adjektif antara lain full, ish, able, some, uis, el, ik, if, and less. Contoh katanya seperti ini misalnya. Beautiful, mouthful, darkish, bookish, capable, lovable, tiresome, burdensome, dangerous, glamorous, natural, traditional, electronic,
allergic, psychological, economical, impressive, interactive, childless, shameless. Nah, ini ada yang aslinya verb, terus ditambah suffix, jadinya adjective. Contoh verb di sini adalah to impress, yang kemudian ditambah suffix ive menjadi impressive. Impressive inilah yang merupakan adjective, atau interact misalnya. Itu juga merupakan verb. Ditambah ive menjadi interactive, menjadi adjective. Ada kata yang awalnya noun, misal beauty, ditambah full, jadi beautiful. Beautiful ini juga adjective, artinya cantik. Kalau beauty kan kecantikan. Tolong diperhatikan untuk penulisan full di sini ya. Harus diingat kalau suffix di sini hanya butuh satu L saja. Saya sering menemukan orang yang menulis suffix full ini dengan 2 L, karena terbawa oleh kata full yang berdiri sendiri yang ditulis dengan 2 L. Suffix lain yang dapat menunjukkan bahwa sebuah kata itu merupakan adjective adalah bentuk komparatif dan superlatif. Dalam komparatif dan superlatif forms, adjective atau kata sifat akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Contohnya adalah suffix er. Andy is smarter than John. Dari smart menjadi smarter, yang awalnya artinya pintar, menjadi lebih pintar. Suffix est. Anna is the smartest person in school. Dari smart menjadi smartest, artinya paling pintar. Kemudian ada more yang ditaruh sebelum kata adjective. Anna is more intelligent than Andy. Sama-sama artinya lebih pintar, tapi ini pakai more intelligent. Kalau tadi, smarter. Kemudian ada most. Anna is the most intelligent student in her school. Sama-sama artinya paling pintar, tapi ini pakai most intelligent. Kalau tadi, smartest. Nah, kenapa ya yang satu pakai er dan est, tapi yang satu pakai more dan most? Suffix er dan est itu untuk adjective yang terdiri dari satu atau dua syllable. Syllable artinya suku kata. Smart kan satu suku kata, maka pakainya er untuk comparative dan est untuk superlative. Kalau more and most digunakan untuk adjective yang lebih dari dua suku kata, seperti intelligent tadi, pakainya more dan most. Karena silabelnya ada 4. Intelligent. Alright. Perlu diketahui bahwa ada beberapa kata sifat yang tidak mengikuti aturan degree of comparison, seperti yang sudah disebutkan tadi, atau tingkatan perbandingan. Kata-kata ini tidak menggunakan er, est, more, atau most, sehingga kata-kata ini mungkin bisa sedikit lebih sulit untuk diidentifikasi sebagai adjective. Akan lebih baik jika Anda menghafal 3 kata ini. Dengan begitu, Anda akan tahu bahwa kata-kata tersebut adalah adjective dan Anda dapat dengan mudah menggunakannya dalam kalimat, atau Anda juga akan lebih mudah menemukannya jika muncul dalam ujian. Nah, apa saja kata-kata ini? Mari kita simak. 3 kata tersebut adalah bad, good, and little. Bad itu artinya buruk. Kalau lebih buruk menjadi worse, bukan better atau more bad. Paling buruk menjadi worst, bukan baddest atau most bad. Sama halnya dengan good. Good artinya baik. Kalau lebih baik menjadi better, bukan gooder atau more good. Paling baik menjadi best, bukan goodest atau most good. Kalau little, artinya sedikit. Kalau lebih sedikit menjadi less, bukan littler atau more little. Kalau paling sedikit menjadi least, bukan littlest atau most little. Baik, itu dulu untuk adjektifnya kali ini. Let me know if you have any questions or confusion. In the meantime, stay safe and healthy. Bye-bye.